Yo, balik lagi sama gue di channel Berarti. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Shiba Inu teman-teman ya. Jadi Shiba udah lumayan ya, nggak dibahas sudah 1-2 mingguan. Nah, dan ya kita lihat market setelah Jerome Powell speak ya, intinya nggak ada pernyataan yang bisa dibilang positif lah untuk market bisa ngangkat harga dan lain sebagainya. Ya masih aja hal-hal yang sebelumnya diomongin kembali. Oh, ekonomi di Amerika masih kuat, bla bla bla. Kebijakan Trump yang mengenai tarif itu bisa memicu nanti untuk inflasi naik lagi. Ya masih sama-sama aja teman-teman ya, flat, masih sama-sama aja gitu ya. Jadi ya akhirnya market masih di situ-situ aja ya, belum adanya big movement kembali ya. Setelah ya kita nunggu malah si kakek nggak dovish gitu ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang kecewa, udah ditunggu-tungguin ternyata seperti itu ya. Mau ngomong apa guys ya, kita kan cuma bisa menunggu apa yang diomongin sama si kakek Powell ya. Dan ya kita lihat Bitcoin masih di range 8485, masih di situ aja ya. Altcoinnya pun tersideways. Memang ini ada beberapa yang lumayan ya, kayak Solana nih ya, lumayan teman-teman ya. Yang lainnya sih sideways aja ya, 2-3% masih di situ-situ aja. Dan Fear and Greed Index juga berada di level 30, masih di area fear teman-teman. Dan kita lihat dulu untuk Bitcoin Dominance ya. Bitcoin Dominance kemarin tuh sampai nge-spike, ngelewatin dari previous high-nya dia nih ya, waktu dia bikin tail candle di 64%. Nah ini semalam ini sampai 64,14%, closing di bawah. Nah ini adanya tanda-tanda sebenarnya, balik lagi adanya tanda-tanda atau sign ya untuk dia rejection. Walaupun ya sebelumnya saya udah bilang di sini kan chance untuk dia break ya before dia drop gitu teman-teman ya. Cuman ini dikasih lebih atas lagi ya, naik lebih atas lagi, bahkan bikin tail candle nih ya dari previous week yang tercipta pada 7 April nih tuh, sampai 64,14% ya, nggak nyampe sini. Tapi untungnya waktu dia nge-spike tinggi kayak gini, altcoinnya udah mulai stabil ya, altcoinnya mulai stabil dan Bitcoinnya pun masih di situ-situ aja teman-teman. Nah sekarang kalau memang kita benar melihat di sini adanya sebuah pelemahan momentum, maka ini adalah target terdekat nih ya untuk akan kembali di retest sama si Bitcoin Dominance secara daily time frame. Jadi coba saya markingin range areanya di 63,5 sampai 63,6%. Ini adalah range yang menurut saya cukup ideal untuk di revisit kembali atau setidaknya di retest kembali sama si Bitcoin Dominance. Ya by the time ini terjadi mungkin altcoinnya akan sedikit lebih hijau lagi teman-teman ya, mungkin sekitar 5 sampai 10% tergantung altcoinnya. Ya so ya ini dulu aja kita berbicara secara short term dulu aja sih teman-teman ya. Belum ada banyak bisa kita omongin dari segi Bitcoin Dominance. Tapi yang jelas adalah ketika memang dia masih menguat seperti ini, altcoinnya akan tetap tertahan ya, nggak bisa memberikan performa maksimal. Karena ya memang mayoritas kita lihat ya udah mayoritasnya money flow ada di Bitcoin, simpelnya seperti itu. Nah untuk si Bitcoin secara daily gimana? Sebenarnya secara daily ini udah dia beberapa kali bikin tail candle ke atas gitu, menandakan memang rejection berkali-kali tercipta. Tapi kita belum melihat aksi dari lanjutan selling pressure untuk ngebawa dia breakdown dari EMA21 plus juga range terbawahnya dia. Jadi memang kita bisa lihat dia masih bermain di inside bar ya, di range 82.757 sampai 85.900 dolar, masih di situ-situ aja. Ya, walaupun ya kita lihat rejection, tapi kita belum melihat adanya breakdown seperti ini gitu, teman-teman. Ya jadi dia masih sideways aja, konsolidasi setelah dia sudah mampu break dari trend resistance dan juga EMA21 secara daily time frame. Ya. Untuk Bitcoin secara day sebenarnya nggak ada banyak yang bisa dibahas, teman-teman, jujurnya seperti itu ya, karena memang secara price action pun menunjukkan ya harganya masih di situ-situ aja gitu. Ya belum adanya movement yang cukup signifikan. So ya mungkin kita menunggu ya sembari melihat Bitcoin make a clear direction, apakah dia break ke atas untuk lanjutin tren bullishnya atau dia malah breakdown di tengah-tengah pasar yang memang lagi nggak gitu jelas ya. Dan juga perang dagang dari US dan China yang belum mereda, malah tambah-tambahan tarif tuh, dinaik-naikin tarif teman-teman ya. Jadi ya intinya harus lebih bersabar lah, Bitcoin masih belum kemana-mana guys, intinya kayak gitu ya. Walaupun memang sebelumnya di sini udah adanya grab likuiditas naik, tapi ya masih ketahan kembali ya di range di bawah 86.000 lah, intinya seperti itu. Nah untuk secara hourly ini kita lihat secara time frame 1 jam ya, memang kita lihatnya di sini ya, so far sih dia bergerak sideways teman-teman tuh. Nah tuh, bergerak di dalam range sideways ya. Di sini adanya trendan support, di sini juga adanya trendan resistance yang berkali-kali menahan laju
penguatan ataupun ya movementnya lah dari si Bitcoin ya, sampai nanti dia breakout atau breakdown terlebih dulu, baru nanti kita melihat adanya a clear direction ya, terutama kita lihat dari secara time frame hourly di 1 jamnya ya, either memang dia hit ke next area target nih ya di sekitar 87.300 sampai 88.300an, atau akhirnya dia breakdown untuk revisit kembali ya, maybe ke beberapa tahanan sebelumnya ya, seperti 81.400an, kemudian di 79.000 bahkan gitu ya. Jadi ya sembari kita menunggu direction yang jelas ya, mungkin bisa dimanfaatkan sebuah chart pattern ini sebagai salah satu panduan. Mungkin dia break dulu ya, ini retracement ya, ini bisa dimanfaatkan ya, kurang lebih kayak gitulah. Cuman ya terbilang memang di sini sudah di posisi atas teman-teman ya, cuman setidaknya kalau dia udah break kemudian waktu koreksinya pun korektif, itu lebih meningkatkan probabilitas. Atau malah teman-teman lihat nih di sini, wah dia malah breakdown duluan bro, set dia breakdown kayak gini gitu ya, naiknya bertahap gini, wah ini bisa mungkin prefer dia lebih lanjut turun, probabilitasnya lebih besar lanjut turun gitu ya. Yang penting trendline mana dulu yang di break itu bisa memberikan kita tanda, misalkan atas, oh berarti selling pressure-nya yang sebelumnya nahan laju penguatan Bitcoin di sini udah dibablas nih sama buyersnya, berarti buyersnya secara short term lebih kuat, ya udah kita manfaatkan long. Begitu juga untuk yang bagian bawahnya. Nah untuk Shiba gimana Shiba? Jadi kurang lebihnya masih sama ya, dia di secara garis besarnya adanya tren resisten yang sangat-sangat besar di sini, yang berkali-kali nahan laju penguatannya Shiba, bahkan turunnya ekstrim ya, kembali lagi ke area support kuatnya teman-teman ya, di 0,011 sekian dolar lah. Nah kalau kita mau lihat lebih detail lagi teman-teman ya, nah di sini ini kan secara daily sebelumnya yes memang di sini adanya liquidity sweep nih ya, kemudian harganya rally, sempat rally, kemudian closing dengan tail candle panjang ya, setelah sebelumnya tes nih di area supply, drop, malah untuk Shiba kita lihat di sini adanya liquidity sweep lagi di sini guys, tuh ya 1, 2, kemudian dia rebound tipis-tipis sebenarnya ya, nggak terlalu signifikan, reboundnya belum bagaimana signifikan. Nah untuk posisi saat ini sebenarnya Shiba ini udah adanya liquidity sweep. Biasanya karakter Shiba ini setelah adanya liquidity sweep ya, bikin tail candle atau drop ya dari low sebelumnya, ini diiringi dengan kenaikan dia di sini, setelah itu mantul ketahan di SNR di 0,0122125 dolar lah ya. Nah posisi sekarang pun kalau misalkan kita lihat lebih seksama lagi ya, dia ini masih ketahan nih ya di area preview supportnya nih ya, bisa dibilang pijakan sebelumnya ya, waktu di sini adanya bullish engulfing secara daily, di retracement sebentar kemudian lanjut naik ya, sekarang juga di testing dan adanya reaksi sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan Fibo dari lowest to highestnya juga pun ya, kita melihat ya dia ketahan di retracement 0,5 teman-teman. Selama memang area ini masih mampu ditahan ya, ini berpeluang untuk Shiba setidaknya tes ke next target ya. Jadi kurang lebih seperti ini aja V-shape recovery ya, kemudian di sini adanya retest, and ya before dia mungkin testing nih di box merah pertama di sekitar 0,0131 sampai 13455 dolar. Dan yang menjadi note adalah untuk Shiba ini kan area previous high-nya nih ya, sorry ya, ini high sebelumnya dia ada satu red candle besar, ini udah mampu di take out secara body candle ya. Kemudian yang di previewnya sebelumnya juga di sini udah sedikit di take out secara body candle walaupun tipis gitu ya, menandakan oke, berarti selling pressure di situ bisa dikatakan udah kalah nih sama buying powernya. Maka mungkin kita bisa melihat area ini pantauan before, semoga bisa di follow up dengan baik oleh si Shiba ya, kurang lebih gitu. Karena memang posisi dari harga Shiba ini udah bawah banget guys tuh ya, semenjak waktu dia rally pada 6 Desember 2024 ini udah turun jauh banget guys untuk si Shiba tuh. Kita lihat nih ya. Jadi ya secara risk and reward tentu akan lebih baik, karena kenapa, harganya udah di bawah banget nih teman-teman. Masih bisa turun nggak? Masih adanya peluang, tapi balik lagi secara risk and reward yang kita melihat ya, oke, rewardnya lebih besar daripada risknya ya, boleh dipertimbangkan kan, simpelnya kayak gitu. Oke. Ya secara hourly-nya sebenarnya di sini udah pas dites, kemudian adanya red candle, so far sih adanya reaksi lumayan oke ya dari level tersebut nih dari level ini. Jadi semoga mampu di follow up dengan baik, dan previous high-nya ini coba saya tandangkan dengan warna oranye ya, ini harus mampu di break dulu 0,0122 sampai 125 dolar. Itu mampu di break maka akan ke next target nih, box merah yang tadi sudah saya mention
Ya, selama area ini masih mampu dipertahankan, itu bisa lanjut naik. Dan juga kita lihat nih secara momentum, red candle banyak tapi tipis-tipis guys nih. Tuh tipis-tipis menandakan oke, ini berusaha ditekan nih sama sellernya, mencoba dibuang, buang. Somehow nggak begitu signifikan juga ya selling pressure-nya. Ya, ketika hit di sini baru adanya reaksi pemantulan. Jadi ya mungkin untuk Shiba ya setidaknya dia revisit kembali lah ke area box orange dulu, teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Dan juga invalidation-nya tentu area ini low sebelumnya ini kalau misalkan di break dengan red candle yang cukup panjang maka invalid, kemudian dia bisa testing ke previous low-nya dia. Itu yang perlu di note dan diperhatikan ya untuk Shiba. Dan sampai jumpa untuk next video, sampai ketemu.